Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar pagi hari ini? Tentunya kalian selalu dalam kondisi baik ya, sehat dan berbahagia. Nah, ketemu kembali dengan Mister dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti kelas 3 semester 2. Kita sudah sampai bab 7 tentang mengakui kesalahan dan memperbaiki diri. Pembelajaran kita tentang Angulimala dan berbagi kebahagiaan ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama mengagungkan nama guru junjungan kita dengan mengucapkan Namo Buddhaya. Selanjutnya, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membacakan doa. Sama-sama kita bersikap anjali memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan nama Karapata. Yuk. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha, Dharma, dan Sangha, terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, anak-anak semua, mari kita lanjutkan dengan duduk hening, melatih konsentrasi pikiran kita dengan menyadari keluar masuknya nafas secara alami. Anak-anak semua bisa ambil posisi duduk, mengikuti instruksi dari Mister ya. Mari duduk dengan rileks dan santai, mata terpejam, kita sadari nafas dan katakan dalam hati, aku tahu nafas masuk, aku tahu nafas keluar, nafas masuk aku tenang, nafas keluar, aku bahagia. Lanjutkan dengan menyadari setiap keluar masuknya nafas sampai waktu tertentu anak-anak mampu bertahan. Semakin sering pikiran kita olah untuk melatih konsentrasi, maka semakin cepat pula kita akan merasa tenang. Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Duduk hening, selesai. Sadu, sadu, sadu. Baik anak-anak semua, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah anak-anak mengikuti pembelajaran diharapkan dapat satu menjelaskan kisah Angulimala ya. Kedua, bisa menyimpulkan pesan moral dari cerita Angulimala dan berbagi kebahagiaan. Dan yang ketiga, membaca dan memahami syair 2004 dalam irama dan bahasa yang jelas ya. Dan sumber belajar kita pada hari ini adalah buku Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 3 halaman 201 sampai 210 ya. Jadi selama pembelajaran ini anak-anak bisa langsung menyimak bukunya halaman 201 sampai 210 bagi yang memiliki buku Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 3. Baik. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang mengakui kesalahan ya,
dan minta maaf. Anak-anak juga sudah memberikan contoh pengalaman pribadinya, apa yang pernah dilakukan, kesalahan apa yang pernah dilakukannya, ya. Ada yang menjatuhkan kue ulang tahun, ya, dan lain-lain. Baik. Kisah Anggulimala. Jadi ini kisah tentang seorang muda yang karena diuji gurunya untuk melakukan perbuatan yang kurang bagus. Jadi pemuda ini pintar tapi kurang bijaksana, ya. Jadi cerita lengkapnya ada di buku paket. Ini adalah cuplikan singkat tentang kisah Anggulimala, ya. Anggulimala pada awalnya adalah bernama Ahimsaka, ya. Dia adalah putra kepala pendeta di istana Raja Pasenadi dari Kosala. Ahimsaka sangat pandai dan patuh pada gurunya, sehingga ia disenangi oleh gurunya. Tapi banyak temannya yang iri dan memfitnah Ahimsaka. Nah, fitnahan itu pasti untuk menjatuhkan Ahimsaka karena teman-temannya tersebut tidak. Awalnya gurunya tidak percaya, tetapi banyak yang menyampaikan. Jadi satu orang menyampaikan kepada gurunya, "Oh, Ahimsaka itu seperti ini." Tidak percaya. Kedua menyampaikan hal yang sama kepada gurunya. Ketiga menyampaikan hal yang sama pada gurunya. Ya, maka untuk menguji bakti dari Ahimsaka kepada gurunya, maka gurunya memberikan ujian kepada Ahimsaka. Apa itu ujiannya? Ahimsaka diminta gurunya untuk membunuh 1000 orang. Wow, 1000 orang, ya. Nah, anak-anak, itu yang terjadi pada zaman dulu, ya, pada zaman masa Buddha. Karena rasa baktinya kepada gurunya, Ahimsaka menjalankan perintah gurunya, ya. Padahal dia sangat sebenarnya anak yang baik, ya. Tapi ini adalah perintah guru, maka dia dengan berat hati, ya, tetap menjalankan tugas dari gurunya. Ahimsaka mulai melakukan tugasnya dan agar tidak lupa menghitung tadi berapa orangnya? 1000 yang diminta oleh gurunya. Dia merangkai setiap jari dari setiap orang yang dibunuhnya seperti kalung, ya. Kejam, ya. Jadi dipotong jarinya, kemudian dibuat seperti disusun, kemudian dibuat sebuah kalung seperti ini. Jadi nanti gampang hitungnya. Oh, dapat 1, oh dapat 2, ya. Tapi ini sangat kejam sekali. Karena itu dia terkenal dengan nama Anggulimala, artinya kalung yang terbuat dari jari, ya. Anggulimala itu kalung yang terbuat dari jari. Tapi suatu saat, ya, kurang 1 korban. Jadi kalau tadi mintanya 1000, kalau kurang 1 berarti beliau sudah mendapatkan berapa si Ahimsaka atau si Anggulimala ini? Benar, dia sudah mendapatkan 999 jari dari orang yang berbeda. Artinya dia sudah membunuh 999 orang. Jadi kurang 1, ya. Nah, pada hari terakhir sangat sulit, orang sangat ketakutan mau melewati hutan tersebut. Nah, suatu ketika mamanya pergi ke hutan untuk menemui Ahimsaka. Ya, Ahimsaka melihat mamanya sedang berjalan, kemudian dengan ragu, ya, dengan beban yang sangat berat, dia berusaha mengejar mamanya. Buddha mengetahui hal tersebut. Kemudian Buddha muncul di hadapan Anggulimala. Tujuannya apa Buddha? Menyelamatkan Anggulimala jangan sampai dia membunuh mamanya. Karena itu sangat berbahaya bagi kehidupan Anggulimala ke depannya. Ya, dalam Buddha Dhamma dijelaskan bahwa seseorang yang berani membunuh orang tuanya, dia akan terlahir di alam awiji. Dan di situ adalah neraka yang tanpa ampun, ya, dalam waktu yang sangat lama. Maka di sini Buddha muncul sebagai penyelamat Anggulimala sekaligus sebagai penyelamat mamanya. Nah,
Buddha yang material tersebut muncul di depan Anggulimala. Anggulimala berusaha mengejar Buddha, tetapi Anggulimala tidak mampu mengejar dan menangkap Buddha. Ya, tidak mampu menangkap Buddha. Selanjutnya, setelah Anggulimala kelelahan, ya Sapi kejar terus dia kelelahan. Dia meminta kepada Buddha untuk berhenti. Buddha berkata kepada Anggulimala, Anggulimala, aku telah berhenti membunuh semua makhluk, aku telah berhenti menyiksa semua makhluk, karena aku telah mengembangkan diriku dengan cinta kasih yang universal, kesabaran, dan pengetahuan yang tanpa celah. Tapi kamu Anggulimala belum berhenti membunuh, bahkan terus menyiksa makhluk lain, dan kamu belum mengembangkan dirimu dalam cinta kasih yang universal dan kesabaran. Karena itu kamulah orang yang seharusnya berhenti. Ya, mendengar kata-kata Buddha, Anggulimala sadar, ya, kemudian melemparkan pedang yang digunakan untuk membunuh tadi, ya, dan memohon kepada Buddha untuk diterima menjadi biku. Ya. Nah, lemparan pedang merupakan sikap menyadari kesalahan. Oh, ternyata saya Anggulimala sudah melakukan banyak pembunuhan, sudah banyak melakukan kesalahan. Maka dengan kalimat Buddha tadi, pesan dari Buddha, Anggulimala menjadi sadar, kemudian melemparkan pedang, artinya membuang pedangnya jauh-jauh dan menyadari kesalahan dan bertekad memperbaiki diri dengan menjadi biku. Ya. Arahat adalah kondisi di mana seseorang sudah terbebas sama sekali dari kebencian, ya, kemarahan, keserakahan, ya, itu sudah tidak dimiliki oleh Anggulimala karena sudah menjadi biku dan mempelajari, mempraktekkan ajaran dari Buddha. Nah, dari cerita ini dapat kita lihat bahwa Anggulimala tidak hanya berhenti di situ, tidak hanya berhenti untuk membunuh, tetapi dia berusaha untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik, menjadi seorang biku. Ya, sama seperti halnya kita, kalau kita melakukan kesalahan tidak hanya berhenti dari kesalahan, tetapi berusaha untuk memperbaiki diri, melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih baik, ya, yang bermanfaat bagi orang banyak dan tentu bermanfaat bagi diri kita sendiri. Nah, ini adalah satu cerita dari Anggulimala. Nah, berikut ada satu cerita lagi tentang berbagi kebahagiaan. Kalau di sini judulnya berbagi dan berbahagialah. Ya, ini juga diambil dari cerita yang ada dalam buku paket. Cerita lengkapnya anak-anak bisa baca sendiri di rumah nanti, ya, tentang kisah anak kelas 3 SD yang bernama Adi. Ya, dia kehilangan setengah dari bekal makanannya. Ya, biasa ya, kalau anak-anak pergi ke sekolah, ya, biasanya dikasih bekal dari rumah untuk dimakan di sekolah. Kisah Adi yang kehilangan setengah dari bekal makanannya karena diambil penjaga sekolah. Setelah itu dia melaporkan kepada mamanya. Jadi si Adi ini melihat dengan mata sendiri bahwa penjaga sekolah yang mengambil makanan Adi, ya, tapi ngambilnya cuma setengah, ya, tidak semuanya diambil. Kemudian si Adi bercerita kepada mamanya. Nah, setelah mendengarkan cerita dari si Adi, mamanya memberikan petunjuk kepada si Adi agar besok Adi membawakan 1 bungkus nasi untuk penjaga sekolah tersebut. Nah, keesokan harinya pun Adi menyerahkan bungkus nasi kepada penjaga sekolah. Nah, apa yang terjadi? Penjaga sekolah sangat berterima kasih, ya, dan meminta maaf, mengakui kesalahannya. Pada hari kemarin penjaga sekolah sudah mengambil setengah makanannya Aldi. Kenapa? Karena anaknya sakit, ya, dan tidak cukup uang. Penjaga sekolah menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Ya, ini satu cerita juga tentang bagaimana seseorang melakukan kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi, ya, dan melakukan hal-hal yang
positif, melakukan hal-hal yang baik ya, membantu ya. Tentunya seperti hari ini suka berbagi, kita juga harus seperti itu ya. Nah, dalam sebuah kutipan Dhammapada, Sang Buddha mengajarkan atau menyampaikan orang ini ya, yang meskipun membaca kitab suci tetapi tidak berbuat sesuai ajaran, seperti gembala yang menghitung sapi milik orang lain ya. Jadi kita di ini ada sapi lewat, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Penting nggak? Tidak penting. Kenapa? Karena sapi itu bukan punya kita, itu sapi punya orang lain, malah buat kita capek ya. Dan sehingga Sang Buddha mengatakan di situ tidak akan memperoleh manfaat kehidupan suci ya. Jadi artinya di sini bahwa Buddha mengajarkan kepada kita belajar sedikit ya, kita belajar sedikit tentang kebaikan ya. Seperti hari ini kita telah belajar tentang mengakui kesalahan dan mengubahnya menjadi sebuah kebaikan, atau dalam bahasa umum disebut bertobat ya. Mengakui kesalahan, bertobat, sadar ya, kemudian berubahnya menjadi perbuatan baik, meminta maaf kepada orang yang merasa kita rugikan gitu ya. Itu akan lebih baik pada hari ini kita belajar ini, kemudian kita praktekkan, daripada kita belajar banyak sekali tetapi tidak kita praktek ya. Itu ya anak-anak semua ya, pembelajaran kita pada hari ini tentang mengakui kesalahan dan memperbaiki diri. Jadi sebisa mungkin kita mengurangi kesalahan-kesalahan dan perbanyak untuk melakukan kebajikan. Ini ada satu ajaran, ada satu pesan dari Buddha. Kita harus meminta maaf bila bersalah, mengakui kesalahan dan tidak mengulang kesalahan tersebut. Dan satu lagi, kita harus selalu menambah kebaikan sehingga menjadi anak yang baik ya. Seperti Ahimsaka, dia menyadari dirinya salah, perbuatannya begitu jahatnya luar biasa, tetapi dengan usaha yang keras atas bimbingan dari Buddha, beliau bisa mencapai tingkat suci arahat. Tapi ingat ya anak-anak, Anggulimala dalam cerita tersebut tetap meninggal dalam kondisi yang tidak bagus ya. Di situ diceritakan nanti Anggulimala meninggal dalam kondisi dilempari batu oleh masyarakat dan dalam kondisi sakit luar biasa ya. Tapi di situ Anggulimala sudah menerima, sudah menyadari kesalahannya, sehingga dia tetap ikhlas bagaimanapun dia meninggal ya. Seperti itu. Baik, sudah jelas ya anak-anak semua ya. Baik, saya kira cukup pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak selalu dalam kondisi sehat ya, dan tentunya berbahagia. Nah, sebagai akhir mari kita tutup dengan doa sesudah belajar. Anak tetap bersikap anjali. Kita bersama-sama membaca nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Sang Tiratana, terpujilah para bodhisatwa dan mahasatwa. Terima kasih hari ini saya telah belajar dengan baik. Semoga ilmu yang saya dapatkan berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih. Tidak lupa kita sampaikan pujian kepada guru junjungan kita, Namo Buddhaya. Bye-bye, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Bagaikan batu